Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab Itsbatus sam'i wal basari lillahi ta'ala. Bab wajibnya menetapkan sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah Ta'ala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sudah pernah membahas bab ini, yaitu pada firman-Nya laisa kamitsli syai'un wa huwas samiu al-basir. Demikian pula ayat innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Ini setelah pembahasan tentang ilmunya Allah. Ya, sudah dikaji bab tentang sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah. Wallahu a'lam, diulanginya pembahasan ini. Yang pertama, karena wallahu a'lam penekanan sekali lagi tentang sifat as-sama' wal basar. Yang kedua, untuk menjelaskan juga kepada kita bahwa dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu terutama sifat pendengaran dan penglihatan. Kalau mungkin kita sedikit tambahkan penjelasan dari para ulama juga, salah satu metode mengetahui ini sifat Allah atau bukan, yaitu ada metodenya. Yang pertama lewat nama Allah. Kaidahnya setiap nama mengandung apa? Sifat. Dalam ayat yang sudah dibahas, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, Allah menyebutkan dua namanya, As-Sami dan apa? Al-Basir. As-Sami, Al-Basir itu dua nama Allah. Di antara Al-Asmaul Husna, As-Sami, Al-Basir.
Ini salah satu metode menentukan ini adalah sifat Allah lewat namanya. Karena setiap nama mengandung apa? Sifat. Paham? Yang kedua, di antara metode mengetahui sifat Allah, kata para ulama, lewat, kalau bahasa Arabnya al-fi'l, kata kerja. Entah itu al-fi'lul madhi, kata kerja lampau, seperti yang akan kita bahas pada bab ini, atau fi'il al-mudhari', kata kerja yang akan datang atau yang sekarang. Contoh, di ayat pertama di bab ini Allah berfirman, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah mendengar. Di sini pakai fi'il apa? Al-madhi. Sungguh Allah telah mendengarkan ucapan seorang perempuan yang berdialog dengan engkau Nabi Muhammad tentang suaminya, dan dia mengeluhkan, curhat kepada Allah, dan Allah mendengarkan dialog antara kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Jadi ini wallahu alam salah satu nilai plus di bab ini, bahwasanya bab ini menjelaskan salah satu metode menetapkan sifat Allah, di samping lewat nama Allah, lewat apa? Kata kerja, al-fi'l. Qad sami'a. Sami'a itu kata kerja lampau. Allah telah mendengar. Seperti antum kalau apa? Membaca sami Allahu liman hamid. Sami'a itu fi'il, kata kerja. Itu menunjukkan sifat Allah as-sama', Allah mendengar. Ini wallahu alam nilai plus di bab ini, meskipun sudah ada penjelasan tentang sifat as-sama' wal basar, kata sebagian pensyarah kitab ini bahwasanya salah satu metode menetapkan sifat Allah lewat al-fi'l. Karena pembahasan yang sebelumnya itu metodenya lewat nama saja. Ya, seperti yang antum kalau lihat tadi bab-bab sebelumnya, innallaha kana sami'an basira. Dua nama, sami'an basira, wa huwa sami'u al-basir. Paham? Baik. Untuk ngetes paham atau tidak perlu ditanya. Ya. Apa nilai plus bab ini dibandingkan sebelumnya? Kan sudah disebutkan penjelasan penetapan sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah. Nah, yaitu ada penjelasan tentang salah satu metode menetapkan sifat Allah lewat apa? Iya, kata kerja atau al-fi'l, entah fi'il madhi atau fi'il al-mudhari'. Nah, itu sekilas kenapa kok ada pengulangan bab ini. Ya, sekali lagi kalau antum merujuk lagi bab sebelum-sebelumnya ada sama babnya, isbatus sama' wal basalillah, bab penetapan sifat mendengar dan penglihatan bagi Allah. Ya, namun beda dalilnya dan juga tadi ada nilai plusnya. Namun intinya sama, wajib seorang muslim muslimah menetapkan sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah sesuai dengan kebesaran kemuliaannya, tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Kita baca syarah penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan ayat yang pertama tadi, surat Al-Mujadilah ayat pertama. Allah berfirman, qad sami Allahu qaulal lati, Allah telah mendengarkan ucapan perempuan. Siapa perempuan tersebut? Wahya Khawlatu bintu Sa'labah. Ini nama wanita yang disebut di awal surat Al-Mujadilah, Khawla bintu Sa'labah. Tujadiluka ayuhan nabi ay turaji'uka al-kalam fi sya'ni zawjiha. Kata-kata tujadiluka yaitu maksudnya yang dia meminta, istilahnya fatwa,
dia rujuk kembali kepada engkau Nabi Muhammad, dia ingin minta nasihat berkaitan dengan suaminya. Fi sya'ni zaujiha. Ini salah satu riba yang dibolehkan. Salah satu riba, gunjing yang dibolehkan, yaitu kalau memang ada kemaslahatan. Dan ini banyak contoh-contohnya. Terutama perempuan curhat kepada ahlu ilmi. Di antaranya di sini Rasulullah SAW. Insyaallah sudah masyhur kisah Hindun yang curhat tentang suaminya yang tidak memberikan nafkah secukupnya padahal apa? Mampu. Rasul SAW nggak memarahi, nggak mengatakan ini riba, tidak. Karena apa? Ada kemaslahatannya. Maka Rasul mengatakan ambil uangnya tanpa sepengetahuannya, namun apa? Secukupnya. Misalnya istri antum, keluarga antum satu hari butuhnya 1 juta misalnya. Sedangkan antum mampu miliarder misalnya. Antum cuma ngasih 200.000. Maka istri antum boleh ngambil apa? 800.000, nggak boleh lebih, ya. Nanti hati-hati kalau ada yang hilang, wallah alam ya. Di kantong antum meriksa nanti. Cuma ini salah satu riba yang dibolehkan. Kata para ulama, riba pribadi saja boleh, apalagi untuk kepentingan umat, seperti mentahdzir orang yang sesat menyesatkan. Ini bukan riba yang apa? Yang tercela. Jadi sekali lagi di antara riba yang dibolehkan yaitu tadi mutadzalimin, orang yang dizalimi atau yang minta fatwa, sebagaimana kata seorang penyair, al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin mutadzalimin wa mu'arrifin wa muhadziri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'ana ala izalatil munkari. Menggunjing bukan termasuk mencelah yang terlarang pada 6 keadaan. Orang yang terdolimi, orang yang mengenalkan orang lain lewat menyebut aibnya, kemudian muhadzir yang mentahdzir orang yang sesat, kemudian mujahin fisqan juga sama, memperingatkan umat dari bahaya orang yang berbuat maksiat namun berbangga dengan maksiatnya, wa mustaftin, dan yang minta fatwa, serta yang keenam minta tolong kepada orang lain untuk dihilangkan suatu kemungkaran. Ini babnya masalah riba yang dibolehkan. Di sini Khawlah bintu Tha'labah, dia bertanya kepada Rasul tentang suaminya, yaitu yang bernama Aus bin Samit, saudaranya Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhuma. Wa dzalika hina dhahara minha, ketika Aus bin Samit suaminya ini menzihar. Ini kalau antum buka kitab fikih tentang masalah pernikahan, salah satu babnya babuz zihar. Az-zihar itu ketika suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau menurutku seperti punggung ibuku. Ini ucapan yang sudah masyhur sejak zaman jahiliyah. Ini kalau zaman jahiliyah sudah jatuh talak. Kalau zaman apa? Jahiliyah. Namun dalam Islam ada perbedaannya. Dalam Islam dikatakan ini termasuk qaulan mungkaran wa zura, ucapan yang mungkar dan dusta. Kenapa? Karena namanya istri nggak sama dengan apa? Ibu. Ya, seorang ibu kata Allah, allati waladanahu, yang melahirkan mereka, namanya apa? Ibu. Namun dalam Islam sekali lagi az-zihar itu secara asal ucapan yang mungkar, sebagaimana kata Allah dalam lanjutan surat ini. Nanti dilihat lagi surat Al-Mujadilah ayat yang pertama itu. Ini adalah ucapan yang mungkaran wa zura. Namun kalau sudah terlepas dari seorang suami, maka kalau dia mau menebusnya sebelum dia menggauli istrinya, harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Di antaranya yang pertama memerdekakan budak. Ya, kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa juga memberi makan 60 orang
orang miskin. Kalau nggak punya juga, sudah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun intinya ini yang dimaksud dengan istilah az-zihar. Dan dalam Islam pertama kali yang mengucapkannya kata ulama yaitu ini, Aus bin Samit radhiyallahu taala anhu. Wa dzalika hina dhahara minha. Jadi Aus bin Samit dia mendhihar istrinya Khawla binti Tha'labah. Dan istrinya sangat amat terpukul. Makanya apa? Pergi ke Rasulullah SAW minta fatwa bagaimana menyikapi zihar suaminya ini. Wa tashtaki ilallah. Dia bukan hanya merujuk kepada Rasul, tanya kepada Rasul, namun juga apa? Curhat kepada Allah. Asku bathi wa husni ilallah, mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selayaknya dijalankan setiap muslim dan muslimah. Setiap problematika yang dia hadapi, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dilarang kalau dia apa? Tadi minta solusi kepada orang lain. Namun hati bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluhkan kesedihannya, dukanya kepada Allah. Setiap manusia pasti mengalami masa-masa sulit. Maka hati harus banyak-banyak bergantung kepada Allah. Tanpa sekali lagi, tanpa menafikan usaha. Ini diantaranya Khawla. Di samping tadi minta fatwa kepada Rasul bagaimana menyikapi musibah yang dia hadapi, dizihar oleh suaminya, namun tetap hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tashtaki ilallah. Wa tashtaki ilallah ma'tufan ala tujadiluka wa dzalika anna kullama qala la Rasul sallallahu qad harumti alaihi qalat wallahi ma dzakara talaqan. Ini pertama kali ketika Khawla datang kepada Rasul meminta nasihat bagaimana solusi dari problematika rumah tangganya, maka Rasul SAW mengatakan engkau haram atas suamimu. Ya. Sampai Khawla tetap berkata, isinya dialog dengan Rasul SAW. Wallahi, demi Allah ya Rasulullah, suamiku tidak menyebut redaksi talak. Ya, jadi ini sebelum Rasul turun wahyu kepada beliau. Makanya Khawla tetap istilahnya berdialog dengan Rasulullah, mengatakan demi Allah bahwasanya suamiku tidak menyebut lafaz talak sama sekali. Summa taqul asku ilallah faqati. Dan beliau Khawla berkata lagi, aku mengeluhkan tentang kefakiranku, wa wahdati, kesendirianku. Apalagi dalam riwayat beliau sudah agak usia tua. Wa annali sibyatan sigharan, dan aku masih punya anak-anak kecil. Indomamtuhum ilaihi da'u, kalau aku serahkan kepada suamiku akan disia-siakan. Wa indomamtuhum ilayya ja'u, kalau aku yang merawat mereka, mereka akan kelaparan karena nggak punya nafkah untuk menafkahi mereka. Ini salah satu problematika yang dihadapi oleh Khawla bintu Tha'labah. Kalau seandainya lafadz dihar tadi itu sampai cerai, maka ja'ala tarfa rasa ila sama, beliau pun mengangkat kepalanya ke arah langit. Wa taqul, seraya berkata, Allahumma inni ashku ilaik, ya Allah, aku mengeluhkan semua keadaanku kepadamu. Itu kisah tentang Khawla bintu Tha'labah. Maka Allah turunkan ayat-ayat hukum tentang zihar. Itu nggak sama dengan talak. Namun tadi kalau sang suami ingin untuk menggauli istrinya setelah keluar lafaz zihar tadi, harus membayar apa? Kafarah terlebih dahulu. Intinya di sini, wallahu yasma'u tahawurakuma,
Allah mendengarkan dialog di antara kalian, yaitu Khawlah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahawurukuma di sini artinya taraju'ukuma fil kalam, yaitu dialog antara Khawlah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini ada dua fi'il yang digunakan untuk menetapkan sifat apa? Pendengaran bagi Allah. Qad sami Allah dan apa? Wallahu yasma, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ini sekali lagi salah satu metode menetapkan sifat Allah lewat al-fi'il, lewat perbuatan, seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, istawa fi'il. Ini salah satu metode menetapkan sifat Allah lewat apa? Fi'il, istawa. Kemudian innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yasma' kullal aswat, Allah mendengar semua suara. Wa yubsir wa yara kullal makhluqat, Allah melihat semua makhluk-makhluknya. Wa min jumlati dzalik ma jadalatka bihi hadil mar'ah, di antara yang didengar oleh Allah adalah dialog antara Rasul SAW dan Khawlah bintu Tha'labah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini intinya tadi menetapkan sifat as-sama' wal basar bagi Allah sesuai dengan kesempurnaan kebesarannya, tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Sama-sama punya pendengaran dan penglihatan. Allah punya pendengaran, punya penglihatan, manusia juga punya pendengaran dan apa? Penglihatan. Bahkan dalam surat Al-Insan Allah tegaskan demikian. Hal ata 'alal insani hinun minad dalam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia, kata Allah, sami'an basira. Allah menetapkan bagi dirinya sifat pendengaran dan penglihatan, dan Allah menetapkan bagi makhluk sifat pendengaran dan penglihatan. Namun laisa kamislihi. Ini akidah Ahlussunnah, ini kaidah Ahlussunnah. Tetapkan Allah punya pendengaran dan penglihatan karena ada dalilnya. Demikian pula manusia punya pendengaran penglihatan, namun beda hakikatnya. Sama kata-katanya as-sami al-basir, as-sami wal basir, as-sam wal basar, namun hakikatnya apa? Berbeda. Maka demikian pula semua sifat Allah, praktekkan kaidah itu. Karena kaidahnya para ulama, al-kalam fi ba'di sifat kal kalam fi ba'dil akhar. Pembahasan tentang suatu sifat sama dengan pembahasan sifat-sifat yang lain. Kalau kalian menetapkan Allah punya pendengaran dan penglihatan, sebagaimana yang mereka yakini 7 sifat, ada sifat apa? As-sam' wal basar. Kalian menetapkan sifat pendengaran dan penglihatan yang tidak sama dengan pendengaran penglihatan makhluk, demikian pula tetapkan Allah punya sifat ridha, sifat cinta, sifat wajah, sifat tangan, sifat mata yang nggak sama dengan makhluk. Selesai masalah. Jangan apa? Pelin-pelan, jangan mencela-mencela, menetapkan sebagian, mentakwil sebagian yang lain. Nggak konsisten. Ini bukan ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillah. Kemudian ayat yang kedua, surat Ali Imran ayat 181, Allah berfirman, laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang berkata sesungguhnya Allah itu fakir dan kami kaya. Ini kelakuan orang Yahudi yang sudah pernah kita sampaikan, senantiasa memperolok Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dalam pembahasan apa yang lalu. Masih ingat enggak? Sifat tangan bagi Allah. Orang Yahudi mengatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Di sini juga demikian, mereka mengatakan Allah fakir, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Hum qaumun minal yahud qalu hadil maqala lamma anzalallah. Salah satu sebab mengapa mereka mengatakan Allah fakir, karena ada ayat dalam surat Al-Baqarah
Ini ada kaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 245 yang mana Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Siapakah yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Ini berkaitan dengan anjuran motivasi untuk berinfak, menginfakkan harta di jalan Allah, terutama ketika perang, karena perang membutuhkan biaya, membutuhkan dana. Maka Allah menganjurkan kaum muslimin untuk berinfak dengan redaksi ini. Siapakah yang mau menginfakkan dengan redaksi apa? Meminjamkan kepada Allah. Di dalam benak mereka berarti Allah apa? Fakir, nggak punya. Karena apa? Minta pinjaman. Padahal ini sama dengan ayat-ayat yang misalnya intan surallaha yang surkun. Barang siapa menolong Allah, Allah akan menolong. Allah nggak butuh pertolongan manusia. Namun di situ ada anjuran untuk menolong agama Allah, mempelajarinya, mengamalkannya, berpegang teguh dengannya. Demikian pula di sini. Allah nggak butuh dengan apa? Harta manusia. Namun ini maknanya memotivasi manusia agar menginfakkan hartanya di jalan Allah, nanti akan dikembalikan yang lebih apa? Berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dipahami sebetulnya oleh orang Yahudi. Namun itulah kelakuan orang Yahudi. Kata Syekh di sini, qalu dzalika tamwihan ala du'afaihim la annam ya'taqiduna dzalik li annam ahlu kitab. Mereka mengatakan Allah fakir itu hanya untuk memprovokasi orang-orang yang awam saja dari golongan mereka khususnya. Ya, mereka hanya sekedar memprovokasi orang-orang awam mereka, bukan maksudnya mereka meyakini hal tersebut. Mereka nggak meyakini Allah itu fakir dalam istilah yang dipahami oleh manusia. Namun sekedar itu apa? Melecehkan Allah, melecehkan agama Islam. Wa inna maqalu dzalik liyushakkiku fi dinil Islam. Namun tujuan utamanya untuk membuat keraguan kepada umat mereka tentang al-Islam. Ya, karena orang Yahudi alul kitab mereka paham makna yuqridullah qardan hasanah, bukan Allah butuh pinjaman uang manusia, tidak. Namun sekali lagi ini sekadar apa? Untuk memprovokasi masa menjauhi al-Islam. Sebagaimana kata Allah, ya'rifuna kama ya'rifuna abnahu. Mereka orang Yahudi tahu tentang Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Cuma itulah hati busuknya orang al-Yahud, tahu kebenaran namun mereka apa? Malah menghalangi manusia mengikuti kebenaran tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh Allah mendengar, laqad sami Allah, mendengar ucapan orang-orang al-Yahud. Dan sudah kita sampaikan pada pembahasan bab yang lalu masalah pendengaran dan penglihatan Allah. Redaksi ayat Al-Qur'an tentang sifat as-sama bagi Allah itu ada dua maknanya secara global. Ada yang ingat? Makna sami Allah itu ada dua. Ada yang tahu? Atau coba lihat catatannya, dicatat atau tidak? Bismillah. Yang nggak bawa buku mungkin dicatat di sini. Hah? Ada yang hafal? Insya Allah sudah. Hah? Kita sampaikan di sini dulu. Ada dua makna sami Allah dalam ayat-ayat ini secara global. Nanti ada perinciannya lagi. Apa makna sami Allah? Ya. Yang pertama mendengar seluruh suara. Iya, yang kedua Mengijabah doa. ijabatu doa, ahsanta. Yang pertama makna sami Allah itu mendengar suara.
idrakul aswat. Sebagaimana ucapan Aisyah berkaitan dengan ayat pertama tadi surat Al-Mujadilah, kata Aisyah, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Itu yang pertama, idraku al-aswat. Itu aswatul makhluk. Ini dibagi lagi menjadi 3. 1A, 1B, 1C lah sudah. Nah, ada yang memperinci? Tidak ada. Yang 1A sama dengan tadi, mendengar suara makhluk, idrakul aswat. Yang kedua, litahdid, untuk mengancam. Bukan sekadar Allah mendengar, namun mengancam. Seperti dalam ayat ini. Allah mengatakan, laqad sami'allahu qala alladziina qalu innallaha faqir wa nahnu aghniya. Sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah itu fakir. Ini bukan sekadar Allah mendengar suara mereka, namun untuk juga apa? Mengancam mereka. Hati-hati, kan ada balasan entah fid dunya wa fil akhirah, ya, atau salah satunya. Intinya sekali lagi, ini makna dari sami Allah. Allah mendengar, namun di antara makna yang tersirat litahdid, untuk apa? Mengancam. Dan yang ketiga atau 1C ya, 1C litta'yid, untuk mendukung atau membela, untuk menolong. Seperti dalam firman Allah tentang Nabi Musa dan Nabi Harun, innani ma'akuma asma'u wa arah. Nanti akan ada pembahasannya itu. Surat Toha ayat 46. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun, aku mendengar dan aku melihat. Ini bukan sekadar mendengar melihat saja, namun Allah berjanji akan melindungi, menjaga, menolong mereka. Sebagaimana juga nanti akan ada pembahasan tentang ma'iyah, kebersamaan Allah. Sebagaimana kata Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika di Gua Tsaur, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih hati karena Allah bersama kita. Bukan saja bersama melihat mendengar, namun di situ ada apa? Makna akan menjaga, membela, melindungi. Itu sekali lagi yang pertama, makna sami Allah, mendengar suara ada 3 ya, atau 1A, 1B, 1C. Yang kedua, makna sami Allah yaitu mengabulkan doa. Mana apa? Mengabulkan doa. Sebagaimana misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, wa id yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha mendengar di situ ada makna, ya Allah kabulkanlah apa? Doa kami. Makanya kalau antum mungkin mendengar doa dari khutbah, setelah ya dibawakan doa, kemudian diakhiri dengan innallaha sami'un alim. Ini adalah apa? Makna untuk memohon diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna amin. Allahumma stajib, ya Allah apa? Kabulkanlah doa kami. Bukan pakai alhamdulillah. Bang, ini kan ada yang viral. Setelah doa jangan pakai amin, pakai apa? Alhamdulillah. Penyair Arab mengatakan al-junun funun. Namanya gila itu macam-macam. Ya. Ini ajaran Rasul SAW. Orang setelah baca Al-Fatihah disuruh membaca apa? Amin. Ini kalau doa nggak boleh baca apa? Amin. Nah, inilah sekali lagi bahayanya al-jahal dan kesesatan. Hati-hati. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya surat Az-Zukhruf ayat 80, Allah berfirman,
Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira kami, yaitu Allah, tidak mendengarkan suara lirih mereka, percakapan rahasia mereka? Sesungguhnya kami mendengar kata Allah dan para malaikat-malaikat kami mencatat apa yang mereka ucapkan. Di situ ada intinya kata-kata anna la nasma'u sirrahum. Mereka mengira kami tidak mendengarkan suara lirih mereka. Namun kata Allah bala, di situ ada kata-kata bala nasma' sirrahum wa najmahum. Sebenarnya kami mendengarkan suara mereka. Ini dengan fi'il ya. Penetapan sifat Allah dengan al-fi'il. Kata asy-syekh, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum ma yusirruna bi fi anfusihim aw ma yatahaddatsuna bi sirran fi makanin khalid wa najwahum ay ma yatanajawna bi fi ma bainahum. Mereka mengira kami, kata Allah, tidak mendengarkan suara lirih mereka, percakapan mereka yang lirih. Kata Allah, ini sekali lagi adalah salah ya besar. Bala nasma dzalik, atau disebut di situ pembahasan an-najwa ma yatahaddats bil insan ma'rafiqi wa yukhfi an ghairihi. Itu masalah berbisik-bisik. Mereka mengira kalau mereka berbisik-bisik mereka tidak didengar suaranya oleh Allah. Namun Allah mengatakan bala, sebenarnya nasma dzalik, kami mendengar. Ini sekali lagi yang wajib untuk diyakini, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, baik itu suara ataupun yang terlihat, la yakhfa alaihi khafiyah. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, bahkan lebih dari itu, bukan hanya kami mendengar saja, bahkan para rasul-rasul kami, yaitu para malaikat-malaikat kami, mencatat semua apa yang mereka bicarakan. Ya, ngerasani misalnya, atau menghibah, atau menfitnah, menuduh tanpa hak, semuanya akan ada apa? Catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib untuk kita yakini. Ai al-hafadha indahum yaktubun jami' ma yasduru anhum min qaulin aw fi'lin. Para malaikat akan mencatat semua yang diucapkan dan diperbuat oleh manusia. Di sini kata para ulama banyak buah yang bisa dipetik dari mengimani nama Allah As-Sami' Al-Basir. Untuk kita misalnya hati-hati kalau berbicara, jangan asbun. Apalagi berbicara tentang urusan agama Allah. Semua akan ada apa? Catatannya di hari kiamat kelak. Demikian pula akan ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan perbuatan, jangan berbuat kecuali yang dicintai diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perbuatan orang lain terhadap kita. Biarkan mereka menggunjing, biarkan mereka mencaci maki selama kita ada kebenaran. Semua akan ada apa? Kisos pada hari kiamat. Ya, sekali lagi, kalau kita meyakini seperti ini, tenang hati kita. Dia terlalu apa? Stres, frustasi, ngurusi apa? Banyak orang mencela, mencaci maki, menggunjing, membuli. Biarkan sudah, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nanti di hari kiamat kan ada apa? Pembalasannya. Ini sekali lagi, ini warusuluna ladaihim yaktubun. Kemudian ayat yang keempat, surat Toha ayat 46. Allah berfirman kepada Nabi Musa, Nabi Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Ya, sekali lagi ini nanti akan ada pembahasan lagi berkaitan dengan al-ma'iyah, kebersamaan Allah dengan makhluknya. Kata Syekh, innani ma'akuma yaqulu ta'ala li Musa wa akhi Harun alaihi wassalam lamma arsalahuma ila Fir'aun. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun alaihi wassalam ketika Allah mengutus mereka kepada Fir'aun. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua.
ati ma'akuma bihifzi wa kalaati wa nasri. Bukan sekadar Allah bersama mendengar melihat saja, namun ada makna aku akan menjaga kalian berdua, melindungi kalian berdua, menolong kalian berdua. Ini namanya al-ma'iyah al-khassa, kebersamaan Allah secara khusus dengan para hamba-hambanya, di antaranya para nabi-nabinya. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Tadi sudah kita bahas makna asma' wa ara di sini untuk apa? Pembagian tadi. Hah? Iya, untuk menjaga, melindungi, li ta'yid, untuk menjaga, melindungi, menolong. Asma'u kalamakuma wa kalama aduwikuma. Aku mendengar suara kalian berdua dan suara ucapan musuh-musuh kalian berdua. Wa ara makanakuma wa makana. Aku melihat tempat kalian berdua dan tempat musuh kalian. Wa ma yajri minkum wa minhu, dan apa yang terjadi di antara kalian. Ya, sekali lagi kata-kata asma wa ara ini ada makna yang tersirat, yaitu li ta'yid, bukan sekedar mendengar begitu saja. Wa hada ta'lilun liqaulihi la takhafa, dan itulah makna ya yang terkandung dalam firman Allah selanjutnya, la takhafa, jangan kalian takut atau merasa takut karena Allah melindungi kalian berdua. Ayat berikutnya surat Al-Alaq ayat 14, Allah berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Ini berkaitan dengan sifat ru'yah, Allah melihat. Bukankah Allah melihat? Kata Syekh, alam ya'lam Abu Jahlin hinama naha Rasulullah SAW anis salat. Kata Allah, tidakkah Abu Jahal itu mengetahui ketika dia melarang Rasul dari salat di Ka'bah? Bi anallah yara, bahwasanya Allah melihatnya. Ini ru'ya juga sama dengan makna sami'a tadi. Untuk apa? Hah? Seperti apa? Nah, kebalikannya. Untuk apa? Litahdid, untuk mengancam Abu Jahal. Kalau dia melarang Rasulullah di Ka'bah, tidakkah dia tahu Allah melihatnya? Bukan sekedar melihat, namun akan ada apa? Pembalasannya fid dunya au fil akhirah au fid dunya wal akhirah. Alam ya'lam Abu Jahal hina naha Rasulullah anis salat bi annallaha yara. Ai amma alima annallaha yara wa yasma' kalama. Tidakkah dia Abu Jahal CS tahu bahwasanya Allah melihatnya dan mendengarkan ucapannya? Wa sayujazi ala fi'li atamal jaza, dan akan membalasnya dengan ya sempurna balasan, yaitu balasan yang setimpal, balasan yang jelek, karena dia telah mengganggu dakwah tauhid yang dibawa oleh Rasul dan sekaligus juga melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata-kata alam, di situ ada istilah al-istifham litakri wa taubih. Ini kalau dalam kajian kita tafsir hari Selasa sudah sering kita sampaikan, dalam Al-Qur'an itu banyak istifhamat, banyak pertanyaan-pertanyaan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, alam nashrah laka sadrak wa ma adraka mal qari'ah. Demikian pula di sini alam, kata-kata tidakkah Abu Jahal mengetahui, istifham pertanyaan di situ maknanya litaubih, untuk menjelekkan Abu Jahal. Nah, ini bukan untuk meminta jawaban, bukan, namun untuk apa? Litakri atau litaubih, menjelekkan, merendahkan Abu Jahal. Intinya di sini ada penetapan sifat apa? Alam ya'lam bi anallah yara. Sifat ru'ya, Allah melihat, sama dengan Allah yubsir, Allah basir. Ini bukan pembahasan as-sama, namun khusus masalah apa? Allah melihat.
Kemudian qauluhu, jadi di sini redaksinya bukan yubsir, namun apa? Yara, namun maknanya sama, melihat. Qaulu alladzi yaraka, ayat berikutnya surat Asy-Syu'ara 218 sampai 220, Allah berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dia Allah melihatmu ketika berdiri untuk salat dan ketika perubahan gerakmu di tengah-tengah orang yang sujud. Surat Asy-Syu'ara sekali lagi 218 sampai 220. Kata Syekh, alladzi yarak ayu basiruka hina taqum lis salati wahdak. Allah melihatmu ketika engkau salat sendirian. Wa taqallubaka fis sajidin, dan ketika perubahan gerakmu di tengah orang yang salat. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan tafadhalu, ditulis. Baik, kita lanjutkan ayat tadi surat Asy-Syu'ara. Allah berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah melihatmu ketika engkau berdiri untuk salat dan ketika gerakanmu di tengah orang yang sujud. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, alladzi yaraka ayyubsiruka. Jadi sekali lagi ada dua redaksi tentang penetapan sifat penglihatan bagi Allah, dengan redaksi yubsir al-basir atau dengan redaksi yaraka. Nah, atau al-basir dengan yaraka. Kata Syekh, hina taqum li salati wahda, ketika engkau berdiri sendirian untuk salat, tentunya salat sunnah di antaranya di sini. Wa taqallubaka fis sajidin, dan ketika gerakanmu di tengah-tengah orang yang sujud. Ay wa yaraka in sallaita fil jama'ati raki'an wa sajidan wa qa'iman, dan juga Allah mengetahui engkau ketika salat berjamaah, rukukmu, sujudmu dan berdirimu. Maka seorang muslim ketika meyakini hal seperti ini harus memperbaiki niatnya untuk apa dia salat. Demikian pula untuk apa dia belajar. Karena Allah mengetahui segala-galanya, di antara masalah apa? Niat kita. Innamal a'malu binniyat. Nah, inna huwas samiul alim. Dia sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini juga ada penetapan sifat as-sam' bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh di sini surat At-Taubah 105, wa qul i'malu fasairallahu amalakum wa rasul wal mu'minun, dan katakan wahai Nabi Muhammad, yaitu kepada orang munafikin, beramallah kalian, Allah akan melihat amal perbuatan kalian dan Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Kata Syekh, ai kul ya Muhammad li haula'il munafiqin i'malu ma syi'tum wastamirru ala batilikum. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang munafikin, berbuatlah semau kalian dan teruslah di atas kebatilan kalian. Apakah ini maknanya perintah, motivasi, anjuran? Tidak, ini juga namanya apa? Ancaman. Terserah kalian mau menyadap pembicaraan kajian kita, mau membuat makar, silahkan. I'malu ma syi'tum, Allah yang akan apa? Membalas kalian. Itu maknanya. Qul ya Muhammad li haulil munafiqin i'malu ma syi'tum. Berbuatlah sekehendak kalian dan teruslah di atas kebatilan kalian, wala tahsibu anna dzalika sayakhfa. Dan jangan kira itu tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, fasairallahu amalakum, Allah melihat perbuatan kalian. Artinya tadi akan membalas kalian juga di hari kiamat. Wa rasul wal mu'min, demikian pula rasulnya dan orang-orang yang beriman. Aisatadharu a'malukum linnas wa tara fid dunya. Itu akan nampak perbuatan kalian kepada manusia dan kalian akan melihatnya di dunia. Kemudian kata Allah, wasaturadun ay ba'dal maut, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah setelah kematian, ila alimil ghaibi, kepada Allah yang mengetahui yang gaib, wasyahada, dan yang nampak,
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun fayujazikum ala dzalik. Intinya Allah akan membalas semua amal perbuatan kalian. Kemudian ada sedikit yang mau kita tambahkan dalam kitab yang sering kita bawakan, yaitu kitab apa? At-Tauhid karya Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Itu ada tambahan dalil selain dari yang dibawakan oleh Syekhul Islam tadi, yaitu dalam surat Maryam 42 tentang ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya yang bernama siapa? Azar. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau beribadah, menyembah yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Di sini kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, artinya Allah maha mendengar, maha melihat. Kalau Allah nggak maha mendengar, nggak maha melihat, maka sama saja dengan apa? Sama saja dengan apa? Berhala. Ya, makanya Nabi Ibrahim ketika ingin menjatuhkan berhala-berhala yang disembah pada waktu itu, terutama oleh ayahnya, kata Nabi Ibrahim, kenapa wahai ayahku engkau mengibadahi, menyembah berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa apa? Melihat. Ya, artinya sekali lagi yang pertama ini menunjukkan Allah yang disembah Nabi Ibrahim itu maha mendengar, maha melihat. Kalau sama-sama nggak maha mendengar, nggak melihat, ngapain Nabi Ibrahim mengatakan apa? Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Kemudian faedah yang berikutnya, ini menunjukkan bahwasanya yang mati nggak boleh diibadahi. Karena apa? Yang mati, entah itu nabi, entah itu wali, nggak bisa mendengar, nggak bisa apa? Melihat. Wala yughni anka syai'a. Apalagi Allah berfirman, wa ma anta bimusma'in man fil kubur. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan suaramu, ucapanmu kepada yang sudah dikubur. Maka apa? Syirik kalau orang itu minta-minta kepada wali yang telah mati, istighosa ataupun tawasul ngalap berkah. Ini sama dengan tadi ingkarnya Ibrahim alaihissalam terhadap ayahnya. Kenapa engkau beribadah kepada berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa apa? Melihat. Wala yughni anka syai'a. Ini sedikit tambahan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab beliau At-Tauhid. Intinya asyahid minal ayatil karimah, kesimpulan dari ayat-ayat tadi, fi hadil ayati wasfullahi subhana bisama wal basar. Intinya dalam ayat-ayat tadi ada penetapan sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah. Wa annahu ta'ala yasma' wa yubsir haqiqatan ala ma yaliku bihi. Dan bahwasanya Allah mendengar, Allah melihat itu sesuai dengan hakikatnya, bukan majaz. Munazzahun an sifatin makhlukin wa mumatsalatihim. Namun Allah tersucikan dari penyerupaan terhadap makhluk. Inilah akidah, kaidah Ahlussunnah, tetapkan semua sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa menyerupakan. Itu akidah Ahlussunnah dan kaidah Ahlussunnah, tetapkan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Fal ayatu sharihatun fi isbati sam'i wal basar. Ayat-ayat tadi jelas tentang penetapan pendengaran dan penglihatan bagi Allah, entah dengan redaksi al-ism nama as-sami al-basir atau lewat redaksi apa? Redaksi apa? Al-fi'il, kata kerja. Haitsu jaa fiha isbatu sama' lillah bilafdil madhi wal mudhari' wasmil fa'il sami'a wa yasma' wa sami'. Bahkan kata beliau, di dalamnya ada penetapan pendengaran bagi Allah dengan redaksi fi'il madhi, mudhari', isim fa'il, yaitu as-sami'. Sami'a wa yasma' wa sami'. Wa la yasihu fi kalamil Arab an yuqal li syai' huwa sami' basir illa wa dzaka syai' yasma' wa yubsir. Dan dalam bahasa Arab tidak dibenarkan kalau ada yang dikatakan iya dia mendengar, dia melihat, kecuali betul-betul mendengar dan apa?
melihat, bukan sesuatu yang majaz. Hadza huwal asar fala yuqal jabalun sami'un basir. Dalam bahasa Arab tidak boleh dikatakan gunung itu mendengar dan melihat, enggak ada dalam bahasa Arab demikian. Ya, li anna dzalik mustahil, karena itu suatu yang mustahil. Illa liman yasma' wa yubsir, tidaklah dikatakan yang mendengar yang melihat kecuali betul-betul zat yang mendengar dan melihat. Wallahu ta'ala, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.